Dalam dunia pendidikan modern, bahasa sering diperlakukan hanya sebagai keterampilan teknis. Namun dalam perspektif Islam, bahasa memiliki makna yang jauh lebih dalamiah terkait dengan hakikat realitas, cara memperoleh ilmu, dan tujuan hidup manusia. Pada kegiatan belajar ini, kita akan mengkaji filsafat Islam melalui 3 pilar utama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta melihat relevansinya secara langsung terhadap pendidikan bahasa Inggris. Tujuannya bukan sekadar memahami konsep filosofis, tetapi membangun kesadaran bahwa pengajaran bahasa adalah aktivitas intelektual, moral, dan spiritual sekaligus. Filsafat Islam bukanlah tiruan pasif dari filsafat Yunani, melainkan sistem berpikir yang lahir dari wahyu, berdialog dengan akal, dan merespons realitas semesta. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam Islam membentuk sebuah worldview yang utuh. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan. Dalam pendidikan bahasa Inggris, kesadaran filosofis ini penting, karena bahasa tidak pernah netral. Bahasa selalu membawa cara pandang tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Ontologi Islam membahas hakikat ada. Islam memandang realitas secara hierarkis. Ada alam fisik yakni mulk atau syahadah, dan ada alam metafisik yakni malakut atau gaib. Allah adalah wajibul wujud. Sedangkan manusia, alam, dan bahasa adalah mumkinul wujud bergantung sepenuhnya kepadanya. Implikasinya dalam pendidikan bahasa Inggris sangat jelas. Bahasa tidak boleh dilepaskan dari makna spiritual. Ketika mengajarkan topik seperti nature atau environment, guru tidak berhenti pada ekologi fisik, tetapi mengajak siswa membaca alam sebagai ayat-ayat Allah. Bahasa Inggris menjadi medium tafakur, bukan alat eksploitasi. Dalam ontologi Islam, manusia adalah makhluk multidimensi, jasad, akal, dan ruh. Pendidikan bahasa Inggris tidak boleh hanya melatih pronunciation dan grammar, tetapi juga menyentuh dimensi ruhani melalui konten yang bermakna. Islam memandang manusia sebagai khalifah fil arde, yang diajarkan bahasa secara langsung oleh Tuhan. Alamal, adama, alasma. Dengan demikian, kemampuan berbahasa adalah potensi ilahiyah yang sakral, bukan sekadar produk evolusi biologis atau konvensi sosial. Epistemologi Islam membahas sumber dan cara memperoleh ilmu. Islam mengakui empirisme dan rasionalisme, tetapi melengkapinya dengan wahyu dan intuisi yang bersih. Tradisi Islam mengenal 3 metode epistemologis, Bayani, Burhani, dan Irfani. Dalam pendidikan bahasa Inggris, metode Bayani relevan dengan analisis teks dan linguistik. Burhani relevan dengan riset, logika akademik, dan critical thinking. Irfani relevan dengan apresiasi sastra, empati lintas budaya, dan pembentukan karakter. Integrasi ketiganya melahirkan pembelajaran bahasa yang utuh dan bermakna. Tantangan epistemologis terbesar saat ini adalah dominasi positivisme yang membatasi kebenaran hanya pada data yang terukur. Epistemologi Islam menolak reduksi ini. Ada kebenaran nilai yang bersumber dari wahyu. Dalam pengajaran bahasa Inggris, ini berarti menanamkan nilai kejujuran, tabayun, dan kemaslahatan dalam academic writing dan discourse. Gagasan Islamization of Knowledge berupaya mengembalikan ilmu kepada orientasi tauhid tanpa menolak metodologi modern. Aksiologi bertanya, untuk apa bahasa Inggris dipelajari? Aksiologi Islam menempatkan ilmu sebagai sarana takarub kepada Allah dan rahmatan lil alamin. Bahasa Inggris membawa nilai budaya barat. Aksiologi Islam berfungsi sebagai filter budaya. Kita mengambil bahasanya, tetapi menyaring nilainya. Inilah prinsip global language, local values atau pendekatan global. Kesadaran aksiologis tampak dalam pemilihan bahan ajar, interaksi kelas, dan etika akademik. Teks bacaan harus mendukung akidah dan akhlak. Proses pembelajaran harus berlandaskan adab, baik adab guru maupun murid. Konsep seperti syura, tafakur, dan tawazun dapat diterapkan langsung dalam strategi pembelajaran bahasa Inggris. Sebagai sintesis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi Islam melahirkan konsep pendidikan bahasa Inggris profetik. Mahasiswa pasca sarjana diharapkan tidak berhenti pada teknik mengajar, tetapi mampu merancang kurikulum, riset, dan praktik pembelajaran yang berakar pada nilai. Refleksi untuk Anda, bagaimana bahasa Inggris yang Anda ajarkan, atau teliti, telah membentuk cara berpikir, nilai, dan arah peradaban peserta didik?